aku Latifa. Oke, di sini aku mau review produk dari kantor aku. Kalian pasti udah pernah dengar dan kalian juga pasti udah pernah makan. Mau tahu yang apa? Tunggu ya. Nanti aku bakalan nge-review satu produk dulu. Satu produk ini bener-bener best seller dan banyak yang nyari juga sih. Ini juga laku di mana aja sih? Kita juga ada di mana ya? Kita ada di marketplace, ada di sosial media juga ada gitu loh. Kita juga bisa buka offline loh. Untuk kalian yang mau dijual lagi juga bisa kok. Nanti kita kasih beda harga ya. Untuk kalau kalian beli banyak nanti kalian bisa chat admin di bawah ini. Oh ya, aku mau kasih tahu nanti satu review ini produknya Oishi, rasanya itu coklat, enak banget. Dan terbuat dari apa ya? Terbuat dari titik. Ya, nanti deh aku reviewin. Oh ya, selain itu aku juga mau ngasih tips buat kalian. Nanti aku search di googling gitu ya. Aku googling dulu 5 tips liburan saat pandemi kayak gini. Nah, enaknya aku review dulu atau aku mau kasih tips dulu? Kayaknya enaknya apa ya? Mungkin kayaknya enaknya kayak apa ya? Kenalan dulu kali ya. Ya, kenalan ya. Tadi kan udah ya, nama aku Latifa. Terus kebetulan perusahaan aku tuh bergerak di bidang nggak hanya makanan aja sih. Kita juga ada di kayak kebutuhan rumah tangga, kayak ada kompor, ada wajan, ada kulkas, ada freezer, juga ada banyak deh yang lainnya juga. Kalian bisa lihat di akun kita yang tadi aku sebutin, ada di marketplace, ada juga di sosial media. Nanti aku tulis di bawah. Oke, sekarang aku mau review dulu aja deh. Maksudnya aku review sedikit, terus nanti aku kasih tipsnya juga sedikit. Oke, kalian penasaran kan apa aja? Nah, tada! Ini dia popcorn Oishi coklat. Coklat ini enak banget juga, nggak bikin apa ya? Aku udah pernah nyoba sih, dan rasanya tuh nggak terlalu manis karena ini enak. Dia juga nggak bikin sakit di gigi juga sih. Rasanya tuh pas banget buat kalian yang pecinta coklat, ini enak. Kalau kalian mau tanya, ini segede gini mahal deh kayaknya. Enggak kok, nggak mahal. Ini harganya harga kantong apa ya, mahasiswa mungkin ya. Ya kantong-kantong anak-anakan lah. Ini harganya murah banget, cuma 12.000. Untuk beratnya sih 100 gram ya, beratnya 100 gram. Dan ini kita ready rasa coklat sama karamel. Untuk rasa yang lain masih belum, soalnya yang paling best seller ini aja sih. Kalau kalian mau tanya, ini produknya lama nggak ya gitu? Nggak, ini kita ambil langsung dari gudang. Jadi kalau memang stok di sini habis, kita langsung ambil dari gudang yang baru diproduksi. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk expirednya masih lama. Expirednya masih tahun 2021. Oke, sekarang aku mau kasih tips dulu. Tipsnya ini aku udah browsing nih. 5 tips liburan saat pandemi ya. Ini liburannya di rumah aja, nggak keluar karena kan lagi pandemi juga gitu. Kita menjaga diri kita juga menjaga diri orang lain, biar kita kan nggak tahu ya kita ini pembawa atau enggak, kita ini positif atau enggak. Cuma ya kita berpikiran positif aja sih. Jadi kita membiasakan diri untuk tidak berkumpul di halayak ramai dulu. Oke, gak usah banyak cincong, kita mau tipsnya. Yang pertama nih, ini kesukaannya ibu-ibu nih kayaknya. Kesukaannya ibu-ibu, kesukaannya teman-teman yang suka masak juga. Ini yang pasti kalian udah tahu kan, kalau udah menyangkut emak-emak, apalagi yang doain masak, itu berarti kita berkreasinya di dapur. Berkreasi di dapur gimana sih gitu? Ini nih, bacain ya.
Ada sesuatu yang sangat menyenangkan dan memuaskan tentang menyiapkan makanan yang layak, baik itu membuatnya untuk diri sendiri atau untuk orang lain di rumah. Pilihlah resep makanan yang belum pernah Anda buat sebelumnya. Libatkan semua orang di rumah untuk duduk dan makan bersama. Contohnya nih ya, contohnya kayak buat pizza sendiri, kan nggak terlalu nggak terlalu mahal juga ya kalau buat sendiri ya. Dan bahkan itu lebih murah. Kita juga bisa melibatkan orang tua, kakak, adik, saudara yang lain gitu yang tinggal di rumah sama kita. Itu kayak bisa dibantu gitu. Jadi kan kayak rame gitu ya. Jadi masaknya tuh nggak sepi gitu. Terus tips yang kedua ini ada berolahraga. Olahraga yang kayak apa nih? Kita cek dulu. Olahraganya itu melakukan olahraga di sekitar rumah dengan berjalan kaki atau lari kecil dengan menggunakan rute baru yang sekiranya tidak banyak orang melintas di tempat itu. Jadi kayak memang benar-benar tempat itu tuh jarang banget orang lewat sih. Jadi kan kita tetap bisa olahraga meskipun nggak keliling komplek atau keliling kampung. Yang penting kita bisa di depan rumah kan pasti ada jalan kan gitu. Kita juga bisa olahraga di sana, jalan kecil, jalan-jalan atau lari-lari kecil gitu kan, kita bisa mondar-mandir gitu. Itu bisa kita lakuin sekitar 1 jam agar badan kita itu merasa kayak segar. Nah ini kalau kalian misalnya males lah di luar gitu loh, diliatin orang atau gimana, kalian kan juga bisa olahraga di dalam rumah. Di dalam rumah juga enak kan, kalian juga bisa larinya tuh terserah kalian mau gimana gitu, mau salto juga nggak apa-apa sih, itu terserah ya. Terus ini tips yang ketiga nih, berkemah nih. Berkemah tuh harusnya kan di alam ya, ini kok di area rumah kayak gimana sih? Aku juga penasaran nih. Aku bacain ya. Jika cuaca memungkinkan dan Anda memiliki halaman rumah baik di depan atau belakang rumah yang cukup besar, berkemah mungkin bisa menjadi alternatif. Buatlah tenda yang bisa membuat Anda nyaman, tidur di bawah bintang-bintang, dan Anda bisa melakukan acara barbeque juga bersama keluarga Anda selama berkemah. Wih, kayaknya enak nih. Tapi gimana ya kalau yang nggak punya halaman rumah nih, kayak rumah aku kan depan belakang udah rumah semua gitu loh, nggak ada halaman sama sekali gitu. Kalau di tempatku itu biasanya kalau pengen berkemah sih kayak bikin rumah-rumahan sendiri gitu. Biasanya tuh di dalam rumah atau enggak memang di kayak sekitar gudang yang memang enggak kotor sih, kan gudangnya juga dibersihin ya. Itu kita buat rumah-rumahan. Kalau emang kita nggak punya tenda ya, kita bikin pasang aja rumah-rumahan biasa gitu kayak anak-anak kecil gitu. Terus kita kayak bikin barbeque ya. Bikin barbeque mungkin agak mahal, jadi ya kita mungkin bisa jadi kayak tadi alternatif pertama itu berkreasi di dapur. Jadi kita masak di dapur, terus kita kayak bikin rumah-rumahan gitu ya. Itu kalau menurut aku juga udah seperti kemah sih, meskipun latarnya nggak di alam gitu. Yang penting kita menciptakan suasananya tadi. Nah ini yang keempat nih, melakukan piknik. Kayak gimana nih pikniknya nih? Jika Anda tidak memiliki halaman rumah, Anda masih punya balkon yang bisa dijadikan sebagai tempat piknik dengan membawa bekal makanan di keranjang. Lakukan hal ini bersama keluarga Anda agar makan bersama terasa lebih nikmat daripada terus makan di depan TV atau di meja makan. Boleh juga ya. Sama yang kayak tadi aku ngomongin ya sebelumnya, yang ketiga alternatif kalau nggak punya halaman ya, itu bisa ada di balkon juga. Kalau kalian ngomong lagi ya misalnya gini, aku kan nggak punya balkon, rumahku biasa aja gitu loh, kecil gitu, sepetak gitu. Sama aja sih, nggak apa-apa ya, kita bikin kayak rumah-rumahan aja. Itu alternatif sih kalau menurut aku. Itu juga nggak membuat biaya lebih banyak, itu juga bisa lebih hemat. Kalian bisa pakai sarung atau apa kan, kayak kita zaman dulu masih kecil gitu, main-main rumah-rumahan gitu, kayak gitu sih. Terus
Terus yang kelima, tips yang terakhir nih, berendam. Kayak gimana ya? Belum kepikiran ya aku. Oke, berendam ya. Aku bacain. Jika Anda selama bekerja di rumah merasakan otot-otot pundak menjadi tegang, berendam dengan air hangat di rumah atau mandi air hangat mungkin bisa menjadi pilihan. Ubahlah kamar mandi Anda menjadi tempat spa. Anda bisa berendam untuk merawat tubuh sekaligus mengaplikasikan maskeran untuk merawat wajah. Wih, yang kelima ini enak banget nih. Iya nih, biasanya kalau work from home atau WFH nih, kayaknya bosen banget gitu loh. Di rumah aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Yang ada kita kayak rebahan sambil ngetik-ngetik gitu. Kayak males, semuanya tuh pada pegel-pegel gitu. Nah ini juga bisa loh. Kalau kita nggak bisa ke salon, kita bisa buat rumah kita tuh kayak salon gitu loh. Kan kita bisa beli masker ya via online atau apa gitu. Kita bisa buat maskernya juga. Kalau memang kita lebih suka pakai yang alami sih, kita bikin sendiri juga bisa. Kan kita enak tuh di kamar mandi. Kamar mandi kita tuh kayak kita habis masak air, kita bikin air hangat. Terserah sih mau dibak atau apa. Kan ini juga bisa di bathtub atau kita langsung mandi aja. Itu juga bisa kita tuh mengaplikasinya tuh kayak maskeran gitu. Jadi kayak udah maskeran terus berendam di air panas gitu, rasanya kayak wah surga banget gitu ya, kayak otot-otot tuh udah pada relax gitu, semua beban pekerjaan tuh kayak rasanya tuh udah hilang gitu aja sih. Enak banget ya kayaknya. Sayangnya aku belum pernah work from home ya. Pernah sih, cuma sekali aja. Nggak apa-apa deh, bersyukur buat kita yang nggak kena PHK atau yang nggak dirumahkan sih. Ya semoga pandemi ini bisa cepat berlalu aja. Semoga kita warga Indonesia atau dimanapun kita berada, semoga bisa segera beraktivitas kembali dengan normal. Kita berharap yang terbaik deh buat semuanya. Oh ya, balik lagi nih buat review. Untuk takaran sajinya ini 30 gram. Udah ada informasi nilai gizi juga nih di sini. Ada kan? Ada. Komposisinya juga yang pasti kan karena ini topron, yang pasti jagung ya. Komposisinya juga ada gula, ada jagung brondong, ada minyak nabati gitu, ada lemak susu, krimer nabati, ada coklat bubuk juga. Pokoknya lengkap deh gitu. Nah, kalau kalian mau tahu ini cara penyimpanannya gimana nih, taruh freezer atau gimana? Bukan freezer ya, taruh di kulkas atau gimana ya? Ini juga ada nih, ada cara penyimpanannya. Simpan dan taruh di tempat yang dingin, hindari dari sinar matahari dan temperatur tinggi. Setelah dibuka, konsumen harus segera memakannya. Sudah ada loh cara penyimpanannya atau cara makannya nih. Kalau memang udah dibuka, bisa langsung segera dimakan gitu. Kan kalau nggak dimakan sayang ya, nanti dimakan semut atau hewan-hewan yang lain gitu. Kalau kalian mau tahu kita ready apa aja untuk produk Oishi-nya, gampang banget kok. Kalian bisa cek di Instagram, Facebook atau marketplace yang lain. Tuh di sana kita ada banyak kok. Terus kita juga nggak mungkin kalau untuk review cuman bisa review snack. Soalnya untuk produk yang lain kayak kulkas, kayak kipas, wajan atau yang lain tuh masih ada di gudang. Jadi kita tuh kalau misalnya ada orang yang pesan, kita langsung konfirmasi ke gudang untuk kirim produk ini misalnya gitu. Terus kita juga nggak bisa reviewnya, kenapa? Karena itu kan kayak ada segelnya sendiri ya, segel dari produk kita, Mas Pion gitu. Jadi kita nggak mungkin buka. Soalnya kan kalau kita buka berarti kita membeli dong gitu kan. Jadi kita nggak bisa nge-review ya, mohon maaf. Jadi kita cuma bisa nge-review snacknya aja, karena snacknya kan bisa dibuka dari kardus gitu loh, nggak ada segel, cuman segel ini juga masih ada gitu, masih utuh. Ini enak banget nih. Kalau misalnya kita udah potong nih, kan takutnya ini nanti kayak nggak keras, nggak renyah lagi gitu, nggak gurih. Ini tenang aja, ini sekarang itu kemasannya lagi hebat banget, ada ziplocknya loh nih. Jadi ini nanti dipotong kan dibuka. Nah kalau udah nggak kemakan lagi bisa ditutup lagi nih di sini. Nanti ada bisa dipres gini di sini. Segitu aja ya dari aku. Untuk harga ini paling murah 12.000.
Kalian kalau memang mau jadi reseller juga bisa kok, nanti kita kasih harga lain. Oke, segitu aja dari aku. Assalamualaikum.